Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat datang ke Public Exhibition edisi bulan Februari Bahasa Indonesia. Jadi di perdebatan kali ini di sisi afirmasi, pembicara pertama Andi Farina Aura Aulia Firmansyah, novice pre-semi finalis IFET 2024. Pembicara kedua, kita ada Abdul Salam Saputra, masih semester akhir yang belum skripsi, delegasi Akademi Unhas, Best Novice Speaker Akademi 2023, dan juara 3 kategori terbuka Akademi 2024. Dan pembicara terakhir, Rifa Nur Syahbani Seru, Open Quarter Finalis IFET 2025, juara 3 Akademi kategori terbuka 2024 kategori Bahasa Indonesia. Di sisi oposisi kita ada Muhammad Bataka Mulia, two-time WBC ESA semifinalist and two-time Asian Majors Open semifinalist. In second speaker ada Devlin, mahasiswa Fakultas Hukum, juara 1 lomba debat Fakultas Kehutanan. Pembicara ketiga, Zara Mundadira, juara 1 kategori Pratama TOEFL 2024. Untuk perdebatan kali ini, maksud kita yaitu Dewan ini menyesali program ekspansi perkebunan sawit yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Jadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagai program ambisius dicanangkan bentuk perluasan perkebunan sawit di seluruh penjuru negeri. Program ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar kelapa sawit global yang dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil dari Kalimantan hingga Papua. Lahan yang luas telah diidentifikasi untuk menjadi perkebunan sawit. Pada pemerintahan kali ini dijanjikan bahwa program akan membuka peluang ekonomi yang besar yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang. Tapi dengan mencanangkan pengembangan ekonomi, terdapat juga harga yang harus dibayar, yaitu perusahaan lingkungan, konflik dengan masyarakat adat, dan juga isu kelapa sawit itu sendiri. Untuk membuka debat, saya panggil pembicara 1, tim afirmasi, dipersilakan. Kalau seperti ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Izinkan saya mengatur kertas terlebih dahulu. Oke, POI dengan langsung saja angkat tangan. Jika saya memiliki waktu yang cukup, saya akan memberikan waktu untuk POI di menit kelima. Karena ini isu yang cukup sensitif, semua yang akan saya bicarakan hanya untuk keperluan debat semata dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Konsep tabrak-tabrak masuk tuh sebenarnya nggak bisa dipakai di semua aspek. Kesampingkan dulu semua identitas, mari berpikir sebagai masyarakat Indonesia yang mau terbaik untuk negaranya. Debat ini harusnya tentang jangka panjang dan atau benefit cepat. Beberapa pemikiran penting dalam perdebatan. 1. Ekspansinya itu bagaimana? Ambisi Prabowo dalam pidatonya adalah membuat lahan sawit yang seluas itu, bahkan sampai 20 juta hektar. Untuk mendapat lahan sebesar itu, yang perlu dikorbankan adalah hutan rimba. Hutan-hutan harus diganti dengan pohon sawit yang kemampuan menyerap karbon dioksida, kemampuan menyerap airnya sangat jauh berbeda dari hutan tropis. Bagaimana analisisnya? Kalau Pak
Prabowo bilang jangan takut dengan dampak deforestasi karena ini sawit sama saja sama-sama pohon. Saya rasa ini komedi karena deforestasi tidak sesederhana bumi akan mendidih setiap hari dan beberapa alasan kenapa deforestasi menjadi momok ketakutan terbesar. Satu, bagaimana dampaknya ke keanekaragaman hayati. Hewan, tanaman dari yang tidak langka sampai sangat langka dijaga sedemikian rupa karena mereka akan kehilangan tempat tinggalnya. Makhluk hidup ini punya prerequisite untuk standar hidup mereka. Mereka bukan manusia yang bisa kamu sosialisasi kalau tempat tinggal mereka berpindah. Mereka bukan manusia yang akan paham ketika tempat mereka berubah. Sekali ada perubahan, akan ada degradasi jumlah. Itulah kenapa pelestarian harimau Sumatera itu langsung di habitatnya. Pasang banyak kamera. Para penjaganya yang secara reguler datang untuk mengecek bukan digotong ke kota dengan alat canggih. Itulah kenapa Rafflesia arnoldi dibiarkan satu dan terpisah jaraknya satu sama lain di hutan rimba dibanding disatukan di satu tempat supaya mudah dipantau. Idenya sederhana untuk menjaga naluri alamiah mereka. Dua, siklus alam terganggu secara keseluruhan. Jadi pilihannya, kamu akan mati kekeringan atau mati karena banjir bandang. Karena siklus El Nino dan La Nina menjadi tidak terkontrol. Karena pohon yang harusnya bantu menurunkan suhu, pohon yang harusnya serap banyak air, sudah hilang, digantikan jadi sawit yang kekuatannya tidak seberapa. Masuk ke kerugian aktor rentan ketika ekspansi ini terjadi. Tarik dulu analogi bagaimana tanah-tanah itu bisa didapatkan. Karena tanah itu aset penting bagi manusia, sehingga tidak ada satupun tanah yang tanpa pemilik. Tidak ada tanah nganggur. Bahkan sepetak tanah di gunung pun pasti punya pemilik. Lahan itu terbatas, tidak semuanya punya pemerintah, maka dari itu butuh pembebasan lahan. Ada masyarakat adat yang turun-temurun hidup di dalam hutan tanpa butuh bantuan pemerintah. Suku Baduy Dalam, suku Kajang Dalam, suku-suku di Papua yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dalam hutan. Mereka menjaga alam itu karena warisan leluhur mereka, dan hak-hak masyarakat itu sangat diakui. Mereka tidak bisa meninggalkan tanah-tanah itu karena ada nilai di lokasi itu. Mereka tidak akan pernah beradaptasi dengan lingkungan modern. Mereka akan kehilangan dirinya ketika dipisahkan dari rumahnya. Mereka akan kehilangan jati dirinya ketika mereka dipisahkan dari tanah adatnya. Masyarakat adat yang menganut ada agama adat dan sangat terikat bukan secara harga diri saja, tapi secara pikiran, secara emosional. Kamu akan merusak mental mereka ketika kamu memaksa mereka untuk berpindah. Mereka rela melakukan apapun untuk menjaga tanah ulayat, bahkan ketika harus pertumpahan darah. Itulah kenapa meski tidak terdaftar, tanah ulayat tidak bisa kamu ganggu-gugat, bahkan sangat diperjuangkan. B. Ada rakyat-rakyat kecil yang punya tanah di dalam hutan. Tanah yang mereka jadikan kebun kecil-kecilan buat dagang nantinya. Hasilnya mereka gunakan untuk makanan sehari-hari. Kalaupun mau pakai tanah milik pemerintah yang tersebar dan terpetak-petak dan berbatasan langsung dengan tanah masyarakat, ini tidak akan optimal pada akhirnya. Jadi jahat pemerintah kalau demi kapitalisme rela mengorbankan aktor-aktor rentan ini yang berusaha hidup mandiri dari hasil alam. Kamu merenggut hidup mereka, kamu renggut harga diri mereka. Kalaupun tetap dilaksanakan, satu, kompensasinya tokenistik, dua, waktunya lama. Masyarakat adat tidak akan pernah terbiasa dengan rumah-rumah bata karena terbiasa hidup di noken. Suku Baduy Dalam tidak bisa jadi pekerja perkebunan sawit. Kajang Dalam tidak bisa tiba-tiba jadi ojol di kota Makassar. B. Bahkan tidak ada bentuk kompensasi kepada gajah, monyet yang masuk ke pemukiman warga atau Rafflesia arnoldi yang harus mati. Masyarakat-masyarakat kecil yang awalnya punya kebun dan menjadi mandiri malah berakhir jadi buruh kasar di lahan. Maka dari itu tidak ada peningkatan kesejahteraan sama sekali. Kamu hanya menghidupi orang-orang untuk menjadi semakin kaya. Dua, kenapa ekspansi justru bentuk degradasi bagi ekonomi Indonesia? Karena butuh dana yang sangat besar. Mandat sebuah presiden dan sebuah negara bukan hanya ke komunitas dan berdasarkan lingkungan. Tentu saja ada mandat secara ekonomi. Apa alternatif solusinya di pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini? Masalah ekonomi kami bantu dengan optimalisasi karena di sisi kami akan ada insentif dari pemerintah untuk mengembangkan semua masyarakat agar mereka bisa semakin lama semakin bisa menjadi SDM yang lebih berkualitas. Sebelum itu, kenapa ekspansi itu justru bentuk degradasi bagi ekonomi Indonesia? Karena butuh dana yang sangat besar, SDM yang besar, pemerintah tidak bisa fasilitasi. Ketika mereka saja sujud-sujud
untuk minta investasi ke asing untuk bangun IKN. Jadi aktor yang paling mungkin turun lapangan bantu ekspansi adalah satu, perusahaan swasta yang lama bergerak di perkebunan sawit dan punya modal besar untuk membeli tanah masyarakat, punya akses ke negosiator, punya akses ke birokrasi. Dua, perusahaan asing yang baru yang rela dalam investasi bahkan bangun perusahaan karena sawit cukup menggiurkan bagi mereka. Jadi, dampak ekspansi sawit hanya bisa dirasakan yang membuat kaya semakin kaya dan memperbesar kemungkinan eksploitatif terjadi di status quo. Karena power yang dipegang swasta itu sangat besar dan memudahkan mereka melakukan manipulasi. Lalu bagaimana benefitnya di sisi kita? Bagaimana perkembangan ekonomi lebih baik di sisi kita? Kalau uang yang dipakai beli tanah, cari investor asing, dan titik bank ekspansi itu dialihkan untuk optimalisasi kualitas sawit, ini akan jauh lebih baik. Makanya orang-orang berlomba lari ke luar Indonesia karena investasi untuk kemajuan tidak ada. Karena kita stuck di 2000-an awal, makanya lakukan investasi. Bagaimana analisis optimalisasi bisa terjadi? Ekspor sawit itu Indonesia rajanya. Jadi jangan bayangkan sawit Indonesia itu masih kecil dan perlu ditambah kuantitasnya. Karena status quo ekspor sawit itu komoditas utama, jadi tambah kualitasnya sehingga kita tidak stuck untuk ekspor bahan mentah saja. Kita ekspor bahan jadi dengan harga lebih murah karena ada optimalisasi. Dengan optimalisasi panen yang awalnya 1 hektar cuma 3 ton bisa jadi 6 ton. Minimalisir gagal panen. Soal masalah waktu, ini simetris di kedua sisi. Kalau oposisi butuh waktu untuk negosiasi lahan yang lama, government butuh waktu untuk optimalisasi kualitas, tapi kami lebih baik karena kami selamatkan banyak aktor. Maka dari itu, oke gas untuk optimalisasi. Buzzer. Jangan sampai obat di Oh, nah tendang dia saja sesuatu. Ya, kan. Oke. Dua, satu. Pertanyaan terbesar untuk tim oposisi adalah apa alternatif mereka yang bersifat eksklusif? Kalau mereka mau optimalisasi, kenapa tidak bisa di sisi kita? Kalau kita kebanyakan untuk kelapa sawit yang tingkat kualitasnya sangat rendah, kenapa kita tidak bisa kembangkan juga? Kalau kita sudah dominasi pasar secara jumlah, kenapa kita tidak bisa secara kualitas juga? Itu belum mereka jelaskan. Tapi pidato dari tim pemerintah adalah gambaran dari aktivis di Indonesia yang tidak menjelaskan progres dan solusi yang realistis. Karena mereka menjelaskan ini tanpa memikirkan apa alternatifnya. Karena di sisi mereka, jika mereka tetap ingin untuk menaikkan kualitas saja, pertama, negara lain sudah mendominasi pasar untuk bahan kelapa sawit yang sudah lebih jadi kualitasnya. Untuk Indonesia, makanya kita tidak bisa juga menaikkan misalnya batu bara dan minyak yang dibuat di Indo, karena sudah didominasi pasar untuk tingkat refinement yang lebih bagus di negara lain. Jadi ini karena satu, Indonesia sudah terkenal dengan kelapa sawit yang murahnya, dan kedua, negara lain sudah terkenal dengan kualitas dari kelapa sawitnya yang lebih tinggi. Jadi kalau mereka bilang ini bisa menjadi pasar yang baru, itu adalah beban yang mereka belum jelaskan sama sekali. Jadi yang penting pada perdebatan ini adalah sayangnya bukan lingkungan, karena alternatif mereka sudah kelihatan tidak mungkin kelapa sawit dinaikkan kualitasnya saja. Antara itu tidak eksklusif atau tidak akan berjalan. Yang realistis yang di sisi mereka adalah berusaha menjalankan program-program bukan hanya dari Prabowo, tapi dari Gibran juga, membuat Indonesia menjadi Silicon Valley yang baru, teknologi yang baru. Apa alternatifnya? Kalau mereka melakukan itu, tanah akan tetap lebih rusak. Mereka tetap membuat pabrik yang lebih banyak. Mereka akan tetap membuat
membuat kerusakan yang lebih banyak. Mereka akan membuat jalur untuk mengekspor yang lebih sulit. Bukan hanya itu, tapi itu juga pasar yang sangat sulit untuk dimasuki sekarang. Saya akan masuk ke konteks dan setup di sisi kami. Jadi, sebagai oposisi, menurut kami ada 2 atau 3 konteks yang harus dibahas. Pertama, sebuah presiden itu hanya menjalankan sebuah mandat berdasarkan kondisi yang diberikan kepada dia. Kegagalan dari kabinet sebelumnya diwariskan kepada Prabowo dan dia sekarang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Selain dari presiden sebelumnya, Prabowo juga mendapatkan warisan bersaing dengan negara lain yang sudah memiliki industrialisasi dan kebangunan negara yang lebih maju. Jadi di dalam ASEAN sendiri, kondisi ekonomi Indonesia tidak mampu untuk selamat. Secara domestik, ini yang setup kedua. Yaitu secara domestik, di Indonesia sudah kita 200-300 juta orang, tapi sangat banyak yang memiliki pengangguran, sepertinya sudah kelihatan. Kedua, kita memiliki bahkan ketergantungan pangan ke luar negeri, padahal kita punya produk-produk sendiri. Ketiga, pabrik-pabrik kita belum dimaksimalkan. Solusi dari kita ada 2 hal. Pertama, secara ekonomi, secara solusi, kita akan mempekerjakan orang-orang ini, kita menolak setup dari tim mereka, karena ingat, alternatifnya mereka teknologi yang lebih parah. Kalau menurut mereka, orang-orang ini yang tidak bisa dipekerjakan dalam jumlah atau menjadi peternak, dari mana mereka bisa menjadi pekerja untuk menaikkan kualitas dari kelapa sawitnya. Karena itu pasti lebih susah dan lebih sulit teknologinya daripada hanya memetik saja. Kedua, kita akan membangun akses untuk menjual produk-produk ini. Kita akan membuat jalan, membuat listrik agar produk kelapa sawit ini bisa diekspor. Tentu saja kita tidak tinggalkan saja, ini akan menjadi ekstensi di pembicara kedua, kita membantu daerah 3T. Dan ketiga, kita akan salurkan uang ini ke program lain. Di status quo, uang sudah mulai habis untuk program makan siang. Program pendidikan banyak yang dipotong. Itu karena kita tidak memiliki surplus ekonomi, ini caranya membangun itu. Tapi setup yang kedua, secara lingkungan kita juga akan bisa melakukan sesuatu yang bertahap. Karena kita setuju, mungkin dari pidatonya Pak Prabowo tidak sempurna. Tapi kan bukan dia sendiri yang bekerja. Misalnya program makan siangnya ini bukan dia yang kerjakan kan, ada tim juga di bawahnya. Makanya di tim kita, menurut kami, timnya ini bisa dibangun dan dilengkapi oleh aktivis-aktivis lingkungan ini dan orang-orang muda yang bisa melakukan proses yang bertahap. Seperti mereka bisa rencanakan lahan mana yang lebih kosong sehingga itulah yang digunakan. Kedua, bisa berdialog dengan dengan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa mereka mungkin bisa mendapatkan kompensasi yang lebih baik, bisa mendapatkan relokasi yang masuk akal. Yang ketiga, insentif finansial juga ke perusahaan agar tidak merusak separah itu. Setup yang terakhir, secara internasional juga kita pasti akan kalah di sisi mereka karena teknologi jika kalian ingin melakukan itu kita sudah kalah ke Singapura, Malaysia, Vietnam. Semuanya sudah lihatlah grafiknya yang berapa ratus triliun yang ke Vietnam dan hanya puluhan yang ke Indonesia. Kita bahkan sudah menolak Apple karena mereka lihat kita tidak worth it. Kedua, kalau kita mau bahas investasi juga sudah kalah. Negara lain yang sudah mendapat spotlight, Indonesia bukan lagi menjadi yang paling besar di ASEAN, Vietnam menjadi tujuannya. Dan ketiga, sayangnya di Indonesia kalau kita mau bahas teknologi, produk-produk lain, kita tidak punya konsistensi dan keberlanjutan dalam kebijakan. Kita sayangnya Indonesia telah pernah lebih inovatif dari Amerika, yaitu saat kita menolak TikTok. Tapi itu menunjukkan bahwa kita membuat masalah padahal kita butuh dukungan yang lebih banyak. Sebelum masuk ke argumen utama mengenai kenapa ekonomi harus diprioritaskan dan kenapa kita lakukan, namanya di oposisi akan ekspansi, kalau ekspansi ini justifikasi. Jadi insentif perbaikan tidak ada di oposisi karena pola pikirnya buka lahan saja terus-menerus tanpa perbaikan. Dari setup yang saya berikan, insentif ini setara karena kalau oposisi tidak bisa menjelaskan kenapa ratusan juta orang Indonesia bisa dipekerjakan melalui program penaikan kualitas kelapa sawit ini yang menjadi satu-satunya alternatif mereka, sama saja dong kita harus ekspansi. Ekspansinya bisa lebih parah. Kita membuat pertambangan yang lebih banyak. Kita berusaha untuk membuat teknologi di Indonesia juga yang tetap akan merusak lingkungan. Jadi ekspansi itu simetris. Di solusi tim oposisi kita bisa menyelesaikan setidaknya pasarnya lebih dijamin, pasar mereka bahkan tidak dijamin. Oke, ekonomi. Kenapa ini yang menjadi pasar yang paling dijamin dibandingkan apapun pasar yang mereka inginkan, teknologi atau kelapa sawit yang lebih tinggi? Karena untuk kelapa sawit bahkan di tingkat yang sangat rendah kualitasnya itu belum dispesialkan atau dispesifikasi fungsinya untuk apa. Yang berarti kelapa sawit kita bisa digunakan untuk semua produk yang menjadi bahan dasar untuk semua industri. Mau itu makanan, kosmetik, obat-obatan, bahkan minyak dan energi, ini akan diekstensi di pembicara kedua. Jadi harus kita memastikan kualitasnya tetap rendah agar bisa dijual ke semua macam negara.
Kalau mereka harus menaikkan kualitasnya dan dispesialisasi ke satu macam saja kelapa sawitnya, artinya hanya sedikit pasar yang mereka bisa dapatkan. Jadi mereka akan merusak lingkungan tanpa pasar yang baru, tanpa perbaikan ekonomi yang lebih tinggi. Alternatifnya di kita memastikan bahwa lahan ini akan mendapatkan inovasi yang lebih baik, kita bisa membuka jalur ekspor yang lebih banyak, akhirnya menjadi pemasukan dan pajak. Dampaknya adalah ekonomi, akses, dan kehidupan orang ini lebih baik. Sayangnya, lingkungan itu bukan sesuatu yang bisa diselamatkan. Ini bukan salah Prabowo, bukan dia juga yang bisa selesaikan. Ekonomi sesuatu yang bisa dia mitigasi dan selesaikan, karena itulah kita dukung dari tim oposisi. Saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Membabat habis hutan, menggenosida satwa, dan meratakan habitat makhluk hidup di dalamnya adalah dosa paling besar yang harus dibayarkan oleh pejabat Indonesia. Maka dari itu, kami katakan, ubur-ubur ikan lele, kami kubur proyek ekspansi ini leh. 3 isu yang akan saya bahas. Satu adalah, saya mulai dari isu ekonomi kemasyarakatan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, klarifikasi bahwa optimalisasi yang ada di sisi kita yang dijelaskan oleh Aura adalah optimalisasi peningkatan kapasitas produksi, sehingga kita tetap bisa produksi dengan lebih banyak, dan saya akan jelaskan likelihood-nya nanti. Isu pertama soal ekonomi kerakyatan sekaligus merespon oposisi soal kenapa di sisi mereka tidak bisa optimalisasi. Ya memang tidak bisa, karena satu, peningkatan produksi lewat eksplorasi adalah pembabatan sumber daya, itu merupakan doktrin dari kolonialisme yang memaksa rakyat memperkosa ibu pertiwi tanpa henti. Persepsi ini buruk karena selamanya akan terpatri pada eksplorasi dan eksploitasi alam untuk tingkatkan kapasitas produksi. Apa dampaknya? Aura sudah jelaskan kalau ini merusak tanah dan yang kehilangan unsur hara. Tapi lebih drastis lagi adalah upaya perbaikan sistem tanam dan perbaikan tanah rusak menjadi sangat minim karena cara berpikir pengusaha di sisi oposisi adalah kalau tanahnya rusak, tinggal buka lahan lagi. Kan diizinkan sama Prabowo. Sampai tanahnya habis dan tidak bersisa. Sehingga tidak bisa berkelanjutan. Kedua, soal pembukaan lapangan kerja. Amini semua penjelasan government soal lapangan kerja yang makin banyak. Mengapa ini tetap buruk? Satu, pada tahap operasional lapangan kerja yang tersedia adalah lapangan kerja kasar yang rawan dieksploitasi. Buruh angkut tidak punya jaminan keselamatan kerja yang bahkan jika mati pun jasadnya bisa disembunyikan. Lapangan kerjanya rentan, bahkan gajinya juga sedikit. Kedua, kehidupan mereka di sekitar kebun buruk karena daya serap air tanah berkurang, membuat air menjadi langka padahal fundamental. Jadi, gaji kecil dari buruh angkut ini endingnya cuma habis untuk beli air, dan inilah yang terjadi di Riau dan Kalimantan Barat. Prasyarat pembukaan lapangan kerja bisa dibeli adalah ada kesejahteraan terlebih dahulu. Kami jelaskan mereka tidak sejahtera sehingga mereka gagal. Satu-satunya yang diuntungkan hanyalah pemilik kebun yang menimbun harta untuk dirinya dan anak cucunya. Sisanya adalah tanah dan sumur kering yang tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh masyarakat. Kesimpulannya, peningkatan ekonomi dari penambahan lapangan kerja tidak membuat masyarakat sejahtera. Di sisi lain, makin tercekik ketika kebunnya sudah mati dan tanahnya sudah tidak subur lagi. Padahal, di sisi lain, di sisi kita, peningkatan produksi bisa didapatkan lebih baik lewat peningkatan penggunaan teknologi dan perbaikan sistem budidaya. Oposisi mengatakan bahwa kita tidak bisa bersaing dengan teknologi karena ada negara-negara yang sudah punya lebih dulu teknologinya. Kami nyatakan itu bohong. Kami bilang bersaing lewat teknologi dan riset bahkan bisa lebih murah. Satu, teknologinya sudah ada, dikembangkan oleh negara lain sehingga tidak butuh untuk melakukan riset dari awal. Artinya, ada penghematan biaya trial and error yang bisa dilewati oleh negara kita. Sehingga bahkan kita bisa bilang, riset dan adaptasi teknologi bisa lebih hemat biaya dan waktu di sisi kita. Ini adalah strategi yang digunakan oleh China saat mereka mengadaptasi teknologi dari Tesla untuk diterapkan pada produksi mobil listrik domestiknya, membuat industri dalam negeri mereka lebih maju dengan teknologi yang dicuri dari Amerika. Kedua, kolaborasi tetap terbuka lebar. Pertukaran informasi dilakukan karena di status quo kita punya bargaining power di industri ini akibat lahan kita sudah cukup besar, tanpa melakukan eksploitasi tambahan secara ekstrim. Perusahaan teknologi mudah untuk diajak kerjasama karena pasarnya besar dan material untuk riset ada banyak di negara kita. Ditambah, pemilik kebun juga akan punya insentif untuk membayar mahal karena return of investment-nya juga besar dan tidak ada opsi lain karena kita melarang untuk melakukan eksploitasi. Inilah yang dilakukan oleh Malaysia yang menjadikan alasan mengapa produksi minyak sawit Malaysia per hektarnya itu bisa hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada Indonesia. Kesimpulannya, fokus pada teknologi itu bisa dilakukan dan bisa untuk menambah secara signifikan kapasitas produksi. Apa dampaknya? Ini sekaligus penimbangan di kedua sisi.
Karena yang dikembangkan adalah teknologi, maka pola pikir pengusahanya ketika produksi stagnan adalah menciptakan teknologi yang lebih canggih seperti misalnya GMO untuk meningkatkan kandungan minyak dari kelapa sawitnya, atau membuat alat panen yang lebih efisien. Ini eksklusif cuma ada di sisi kita karena pola pikir usahanya tidak bergantung pada pembukaan lahan karena tidak ada izin ekspansi di sisi kita. Dampaknya pertama, lebih berkelanjutan karena tidak bergantung pada lahan yang terbatas. Kedua, lebih efisien dan cepat sehingga produksinya lebih banyak. Ketiga, ada manfaat dari pengembangan teknologi yang bisa digunakan untuk sektor lain atau tanaman lain. Misalnya seperti tanaman yang digunakan untuk cara tanam yang digunakan untuk padi atau cara yang sama atau alat yang sama bisa digunakan untuk panen rambutan atau durian sehingga lebih efisien. Keempat, ini soal tenaga kerja. Peningkatan teknologi di dalam industri akan meningkatkan insentif untuk membuka perguruan tinggi advokasi untuk mengoperasikan teknologi lebih banyak dan ini mudah diakses oleh masyarakat. Karena pengusaha butuh pekerja yang lebih advance sehingga beasiswa sekolah advokasi masyarakat sekitar kebun sawit juga makin banyak dari perusahaan sebagai bentuk CSR perusahaan dan cara perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang kompeten. Inilah mengapa benefit ekonomi di kita lebih baik karena delta ekonominya lebih banyak. Tidak karena selain itu tenaga kerjanya juga di sisi kita lebih berkualitas, bisa tuntut haknya karena berpendidikan dan gajinya juga lebih baik. Jadi tidak rentan dieksploitasi seperti buruh angkut kelapa sawit di government yang seringkali dieksploitasi habis-habisan dan mudah digantikan. Isu pertama soal ekonomi kita menang. Kedua, soal lingkungan, flora dan fauna. Sebagai aktivis lingkungan, kami katakan bahwa burung cendrawasih yang ada di Papua itu bisa hidup bahagia, menari dan bernyanyi dengan sari tanaman hutan langka dan buah-buahan yang ada di dalam hutan. Begitu juga dengan bekantan dan juga orangutan yang ada di hutan Kalimantan. A, satwa ini tidak pernah meminta bantuan dari manusia untuk hidup. B, kalau ada masalah di hutan, mereka menyelesaikannya sendiri. C, mereka tidak pernah meminta bansos dari istana negara. Sehingga kesimpulannya adalah, tanah subur yang mereka tinggali adalah hasil proses alam yang tercipta oleh flora dan fauna yang ada di dalamnya. Maka dari itu, pemerintah di oposisi itu tidak memiliki hak dari tanah subur yang dibuat oleh alam itu sendiri. Kalau intervensi, berarti pemerintah merampas hak dari flora dan fauna ini. Kedua, di saat bersamaan, saat kita babat hutan, kita juga mengurangi kemampuan bumi untuk menciptakan oksigen, membuat kualitas udara makin buruk sehingga masyarakat banyak yang sakit, tidak produktif. Masalahnya, BPJS ditanggung sama pemerintah. Banyak orang sakit di Jakarta yang kena ISPA itu ditanggung sama BPJS. Jadi ini merugikan negara di ranah APBN juga. Sehingga pada akhirnya soal lingkungan ini menjadi sangat buruk di sisi pemerintah. Karena pada akhirnya ini membuat ini merampas hak flora dan fauna dan yang kedua adalah ini membuat oksigen makin minim. Yang ketiga, insentif genosida hutan ini tidak penting karena berangkat dari ide untuk memupuk kekayaan. Ini beda dengan alasan orang membunuh ikan dan ayam untuk makan dewan juri yang terhormat karena ada kebutuhan hidup di sana. Urgensi mereka cuma mencari uang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jadi tidak penting. Ini sudah berapa menit ya? Oke. Terakhir saya akan bahas isu tentang masyarakat adat. Ini tipis-tipis saja. Orang sudah mengatakan, kenapa ini secara prinsip buruk? Karena masyarakat adat tidak pernah membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk hidup. Mereka memanfaatkan hutan, mereka memanfaatkan kebun, dan berbagai macamnya. Pemerintah datang untuk mengintervensi, itu buruk karena mereka merampas hak masyarakat adat yang sudah bahagia dengan adatnya. Mereka menganggap bahwa persepsi masyarakat adat yang hidup dengan hutan itu mungkin kuno. Dan ini adalah alasan kenapa itu sangat buruk karena mereka mengkristalisasi bahwa masyarakat adat itu tidak memiliki kapasitas untuk berpikir yang lebih baik. Maka dari itu, untuk semua alasan tersebut, Bangga menang. Apakah suara saya jelas? Salus populi suprema lex, di mana kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama saya, Indonesia mempunyai 300 juta jiwa penduduk. Namun, 4-5% adalah pengangguran, tidak memiliki kerja. Ketika dari tadi pembicara kedua itu mengatakan kalau buruh itu gajinya rendah ataupun tidak, tapi nyatanya apa? Orang-orang tentu lebih memilih pekerjaan buruh kasar daripada tidak sama sekali. Karena adanya keluarga yang harus mereka nafkahi. Seperti yang dikatakan juga pembicara pertama saya, aspek ekonomi negara Indonesia itu sebagai negara berkembang, ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi negara maju. Mari kita lihat contohnya negara Amerika dan Cina.
Mereka itu adalah negara infrastruktur dengan pabrik terbanyak. Kalian tahu apa itu pabrik? Pabrik itu menghasilkan polusi. Tentu, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi suatu negara maju dan menurut saya ini harga yang setimpal. Kedua, target yang dicapai oleh Prabowo itu bisa mencakup wilayah 3T. Seperti Anda katakan itu wilayah adat-adat dan sebagainya macamnya. Wilayah 3T ini adalah wilayah terpencil, terluar, dan tidak terorganisir. Nah, ketika akhirnya pemerintah ini memasuki untuk membangun wilayah sawit, tak secara langsung dapat membangun infrastruktur yang ada di sana. Listrik, jalan, dan jaringan. Karena tentunya untuk pengolahan sawit ini membutuhkan akses yang lebih kuat dan relevan untuk dapat mendistribusikan ekonominya itu sendiri. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat-sangat luas. Seperti yang tadi dikatakan oleh pembicara pertama dari tim Pro, membutuhkan 20 juta lahan. Namun di Indonesia sendiri adalah 19 juta lahan kritis. Lahan kritis ini adalah lahan yang tergradasi, tidak digunakan. Nah, lahan ini bisa kita guna dan olah sebagai solusi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Tak hanya itu, menurut jurnal yang salah satu yang saya baca, sawit ini bisa menggantikan biodiesel pada pengolahan sumber daya berkelanjutan yang dapat menggantikan batu bara, fosil, dan lain sebagainya. Yang di kemudian hari itu akan memperbaiki lingkungan itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, bahkan listrik sekalipun itu merusak lingkungan. Karena listrik ini menggunakan batu bara, dan batu bara menghasilkan polusi. Pengolahan sawit yang lebih relevan dapat mengurangi batu bara, fosil, dan lain sebagainya. Dan seperti yang kalian tahu, kalian juga tadi mengatakan kalau Indonesia sudah kaya akan sawit. Namun apa nyatanya? Apa realitanya? Pada tahun 2023, kenaikan harga minyak di pasar distribusi Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa tentunya pangan di Indonesia itu masih sangat rendah. Bahkan kita adalah negara agrikultur dengan luas lahan yang sangat-sangat luas. Namun apa nyatanya? Bahkan padi pun kita impor dari Malaysia. Upaya ini tak hanya dapat meningkatkan infrastruktur ekonomi, namun juga dapat meningkatkan kestabilan pangan secara nasional di Indonesia. Lalu, saya adalah mahasiswa dari Prodi Kehutanan. Di kehutanan itu sendiri sudah terbagi 3 jenisnya. Ada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Tentunya, seperti yang Anda katakan tadi dari tim kontra, adanya kerusakan lingkungan, adanya biodiversitas, adanya flora dan fauna, itu sudah dibagi. Ada di mana hutan lindung, tempatnya flora dan fauna. Dan hutan produksi adalah hutan untuk diproduksi. Silahkan. Kalau memang ekspansi sebesar itu, berarti kamu akan korbankan hutan lindung dan hutan konservasi. Dan kamu melanggar harga tanah wilayah yang dilindungi oleh hukum pada akhirnya juga. Pertama-tama, Anda harus mengetahui hutan produksi Indonesia itu seberapa besarnya dan hutan lahan kritis itu seberapa besarnya. Banyak sekali lahan kosong di Indonesia yang bisa kita gunakan tak hanya untuk meningkatkan ekonomi, namun juga meningkatkan infrastruktur bagi masyarakat lokal. Tak hanya itu, GDP di Indonesia, pangannya itu disumbangkan 30% dari sawit. Meningkatkan korelasi sawit ini akan meningkatkan secara besar, baik itu impor dan mengurangi ketergantungan kita akan impor negara lain. Nah, sekali lagi, kalau Anda tidak memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan ekonomi Indonesia itu, apa solusi alternatif yang tidak merusak lingkungan? Pabrik itu merusak lingkungan. Terus tambang, hasil ekonomi juga merusak lingkungan pada akhirnya. Jadi menurut saya solusi ini kita bisa implementasikan dengan harga yang saya rasa lebih murah daripada manfaat yang kita akan peroleh. Karena hampir 30% itu ekonomi distribusi pangan itu dari sawit sendiri. Tak hanya meningkatkan infrastruktur dan ekonomi, ini juga dapat mengembangkan Indonesia sebagai negara maju. Pada kesimpulannya, saya sangat-sangat mendukung kebijakan Prabowo akan implementasi sawit ini. Seperti yang dikatakan juga, dapat merusak suku. Namun, menurut saya ini tidak dapat merusak suku pedalaman karena pada akhirnya adanya lahan-lahan yang telah dipilih oleh pemerintah itu sendiri. Luas lahan kritis yang sangat luas dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang speech saya. Saya bangga menjadi tim kontra pada hari ini. Terima kasih.
Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Seluruh keuntungan yang dibawa oleh tim kontra itu adalah keuntungan yang jahat, Dewan Juri. Secara prinsip, kita udah buktiin bahwa motivasi ekspansi yang mereka katakan itu bukan orientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun pada kerakusan pemerintah, kerakusan pejabat, dan oknum untuk menjadi kaya dan semakin kaya. B, kami rasa tidak ada urgensi apapun dari ide ekspansi yang bisa menjustifikasi proses eksekusi yang terjadi di sisi mereka. Faktanya, di status quo, Indonesia sudah menjadi nomor 1 dalam luas lahan kelapa sawit yang ada di dunia. Berada jauh di atas Malaysia, berada jauh di atas Thailand, dan Kamboja, dan negara-negara lainnya. Kita udah punya lebih dari 2, juta hektar lahan di Riau misalnya. Kita udah punya lebih dari berjuta-juta hektar yang ada di Kalimantan Barat dan belum lagi provinsi lainnya. Ini tuh membuktikan apa? 2 hal. 1, lebih dari cukup untuk optimalisasi lahan yang menjadi mekanisme dari tim pemerintah. Gak usah buka lahan lagi. Gunain yang udah ada, fokus pada research dan peningkatan kualitas dari produknya dan sistematika dari panennya misalnya. Karena ini yang terjadi di Malaysia. Ketika kita menggunakan banyak sekali lahan, namun hasil panen kita masih dengan jumlah yang sama dengan lahan yang digunakan oleh Malaysia. Ini akan kita kejar untuk optimalisasi produksi di sisi kami. Yang kedua, pertanyaannya mau sampai kapan kita terus merusak? Mau berapa banyak lagi hutan yang harus hilang untuk keuntungan yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan proses optimalisasi yang sudah kita jelaskan. Likelihood-nya udah sangat jelas di Aura dan Dekat Salam. Harus berapa satwa lagi yang harus mati kehilangan rumah? Harus berapa parah efek pemanasan global dan polusi yang harus masyarakat rasakan agar mereka benar-benar berhenti. Di sisi kontra, ketika mereka mendukung ekspansi, mereka merupakan presidensi permanen dari kemungkaran dan ketidakpedulian jangka panjang. Makanya kami menolak mosi ini. Tim Pro akan menang dengan strategi 1, kita udah buktiin perlindungan terhadap lingkungan akan jauh lebih baik karena kita nggak perlu babat habis hutan rimba untuk keuntungan ekonomi tadi. Yang kedua, bagaimana keberlangsungan kondisi lingkungan menjadi prasyarat eksklusif untuk seluruh dampak ekonomi yang dibutuhkan tim kontra, karena jangka panjang inilah yang membuat kamu bisa merasakan, yang membuat masyarakat yang hidup di era sekarang bisa merasakan apa yang bisa terjadi keuntungannya. Karena di sisi mereka, 50 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu udah nggak akan ada, karena kita udah sangat-sangat tersiksa dengan kondisi lingkungan ini. Makanya seluruh kondisi itu akan diganti dengan penyakit-penyakit yang mungkin bisa terjadi, dengan hal-hal unpredictable seperti bencana-bencana alam yang juga merusak potensi ekonomi yang terjadi di sisi mereka. Tapi yang ketiga, kita akan juga jelaskan bagaimana keuntungan ekonomi kita udah jelasin bagaimana keuntungan ekonomi akan jauh lebih baik, lebih untung dan lebih aman, dan ethically lebih bagus dan morally lebih bagus secara jangka panjang dengan counter proposal kami, yaitu optimalisasi lahan dan investasi ke teknologi yang udah Kak Salam jelasin. Tapi mari merespon dulu. Kasus mereka yang penting itu sebenarnya cuma 3. 1, ketika mereka masuk dengan bilang pasarnya itu kita nggak bisa untuk tingkat kualitas karena pasarnya sulit untuk masuk dan karena kamu harus compete dengan negara lain. Menurut kami, mindset inilah yang salah, Dewan Juri. Berkompetisi merupakan hal yang sangat wajar dan itu yang akan terus terjadi di status quo. Ada dan tidaknya peningkatan kualitas, kamu akan terus compete dan kamu akan terus kalah. Yang membuat sisi kita lebih baik adalah mindset. Di tengah konteks di mana resource kita sudah sangat banyak, riset itu nggak mulai dari nol lagi. China literally pakai konsep Tesla. Ilmuwan-ilmuwan dari negara lain sangat mudah untuk diakses informasinya. Ini yang membuktikan era exposure sekarang kita harus gunain resourcesnya untuk peningkatan kualitas karena pada akhirnya ini juga sangat achievable di sisi kami. Jadi nggak bisa lagi ada concern soal bagaimana kita nggak bisa compete karena ini sangat-sangat bisa kalau kita mau. Masalahnya di sisi mereka menutup potensi untuk bisa melakukan
peningkatan kualitas ini karena memang mereka nggak mau sama sekali dan mereka punya opsi lain yaitu ekspansi lahan. Ketika kita nggak mau kasih opsi ini, mereka akan cari cara lain yang lebih aman tadi. Kita lah yang membuka cara paling aman di sini. Tapi yang kedua, ketika mereka bahas soal lebih susah untuk jadi pekerja di sisi kami karena harus bergulat dengan advansi teknologi. Ini merupakan delta benefit yang eksklusif di sisi kami, Dewan Juri. Karena level susahnya yang akan diakomodasi pada mekanisme kami. Karena ketika fokus kita adalah peningkatan kualitas, penggunaan teknologi dan riset misalnya, maka insentif perusahaan, insentif negara untuk memberikan edukasi, skill, pelatihan melalui program-program itu akan lebih banyak. Beasiswa vokasi, misalnya training maupun pelatihan-pelatihan lainnya. Tapi yang kedua, di kasus terbaik kami, ketika memang ini udah settle misalnya, dan kita udah bangun nuansa baru, kita butuh demand pasar yang punya kualitas manusia yang bagus, maka kesempatan-kesempatan untuk magang, kesempatan-kesempatan untuk terekspos dengan hal-hal ini akan dibuka sebesar-besarnya oleh perusahaan dan oleh negara. Yang ketiga, perbandingannya kayak gini, Dewan Juri. Ketika di sisi negatif, mereka hanya akan membuat masyarakat yang less skillful stuck pada situasi tersebut, maka kitalah yang memberikan skill baru dan skill baru pada masyarakat ini untuk meningkatkan kualitas mereka, untuk menambah edukasi mereka, nggak cuma gunain jasa mereka yang hanya menjadi pekerja kasar, tapi kita membuka potensi mereka untuk menjadi pekerja yang lebih bisa menerima keadilan keadilan seperti asuransi yang bisa menerima yang bisa mempunyai edukasi yang baik pada akhirnya. Jadi delta benefit kita lah yang membuka peluang untuk perbaikan struktural. Tapi sebelum itu, Masalahnya mengenai mindset ini, kita sudah menjelaskan bahwa mindset investor itu bukan untuk selalu ke Indonesia. Yang lebih mungkin di sisi mereka adalah kalau kalian tutup lahannya, investor ini ke luar negeri. Jadi uangnya tidak di Indonesia lagi. kita nggak tutup lahannya, kita udah gunain lahan yang sudah ada. Aku udah jelasin bahwa 2,2 juta hektar di Riau, di Kalimantan Barat, dan di provinsi lain itu udah terbuka. Jadi nggak ada analisis tentang menutup lahan, tapi kita mau pakai lahan yang udah ada. Jadi concern mereka itu udah nggak bisa jalan lagi, Dewan Juri. Kita udah jawab semua concernnya. Kita buktiin bahwa eksklusif dan hak-hak flora, fauna, dan masyarakat adat itu ada eksklusif di sisi kita. Ustaz. Aduh, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Thank you. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Kaum-kaum pedalaman yang tinggal di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua adalah aktor yang paling rentan yang telah ditinggalkan, yang telah digagalkan oleh pemerintah, Dewan Juri. Mengertilah bahwa jika tim pemerintah setuju akan urgensi ini, maka mereka harus membuktikan bagaimana sisi mereka bisa membayar segala dosa-dosa pemerintah sebelumnya yang datang dari SBY dan datang dari pemerintahan Jokowi misalnya. Mereka tidak pernah menjawab urgensi ini. Mereka tidak pernah memberikan alasan kepada Anda kenapa dosa-dosa yang telah dibuat di pemerintahan selanjutnya itu bisa selesai dalam pemerintahan Prabowo hanya dengan peningkatan kualitas, Dewan Juri. Tidak ada benefit yang jelas di sisi pemerintah, right? Oleh karena itu, dua alasan kenapa mereka gagal dalam perdebatan kali ini. Pertama, gambaran yang tidak realistis dari tiga pembicara tim pemerintah. Mereka menggambarkan masyarakat adat yang sangat defensif. Dua, mereka menggambarkan teknologi yang sangat progresif di status quo. Tiga, mereka menggambarkan bahwa tingkat ekspor sawit yang sangat tinggi di Indonesia sendiri. Dewan Juri mengertilah bahwa tiga penggambaran ini sangat salah, bukan? Karena hal ini sangat penting untuk menjadi benar karena gambaran ini adalah tahapan keuntungan mereka yang sudah jelas tidak pernah tercapai dari pembicara pertama. Kenapa? Karena satu, masyarakat adat tidak sedefensif itu, Dewan Juri. Mengertilah bahwa pekerjaan dan ekspansi kelapa sawit adalah hal yang bisa diterima lebih mudah oleh masyarakat adat, bahkan lebih mudah dari penerimaan ekspansi teknologi karena kebun sawit atau ekspansi ini adalah sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang dari alam yang lebih mudah dipahami atau diterima dari masyarakat adat, bukan seperti teknologi atau hal-hal yang sangat baru atau hal-hal yang sangat strange yang lebih susah untuk diterima di sisi mereka, bukan? Dan yang kedua, tingkat
tingkat ekspor sawit seperti pembicara kedua saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa tingkatnya itu sebenarnya tingkatnya itu menjadi mahal karena ekspor sawit itu sudah lebih langka di status quo. Oleh karena itu kita membutuhkan ekspansi yang lebih karena kita membutuhkan lahan lebih untuk ekspansi sawit ini. Hal yang kedua kenapa mereka gagal adalah karena alternatif mereka yang sangat counterproductive, Dewan Juri. Mengertilah bahwa tidak ada penjelasan bagaimana aktor-aktor rentan mereka bisa beradaptasi dengan alternatif mereka. Semua alasan yang dibawakan tim pemerintah hanya menyatakan bahwa aktor-aktor rentan ini tidak bisa beradaptasi dengan ekspansi kelapa sawit. Oleh karena itu, bagaimana bisa mereka beradaptasi dengan teknologi yang Anda ingin buktikan? Oleh karena itu, karena pembuatan perguruan tinggi, pembuatan training atau latihan kepada masyarakat adat tidak selamanya bisa terbuktikan dalam sisi Anda ketika mereka saja terlahir di kaum-kaum ataupun lingkungan pedalaman yang tidak terekspos kepada pendidikan yang lebih tinggi, Dewan Juri. Oleh karena itu, ini hal yang tidak pernah dibuktikan oleh tim pemerintah yang seharusnya sangat penting karena ini adalah prerequisite dari semua benefit mereka, bukan? Satu poin independent rebuttal sebelum saya masuk ke 2 poin clash. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa kompetisi adalah hal yang wajar di status quo. 3 respons terhadap ini. 1, kalau tim pemerintah setuju dengan kompetisi adalah hal yang wajar, maka mereka seharusnya tahu langkah pertama untuk berkompetisi di status quo, bukan? Langkah pertama adalah jika kau mempunyai bargaining power untuk join kompetisi tersebut. Jika Indonesia tidak punya bargaining power untuk compete dengan negara-negara seperti Malaysia dan Taiwan di tingkat ekspor sawit level yang lebih baik misalnya, maka kita tidak bisa survive dalam kompetisi tersebut. Oleh karena itu benefit ini tidak bisa diklaim oleh tim pemerintah. Poin kedua dan respon kedua, mereka mengatakan bahwa kalau tutup lahan berlebih maka investor akan lebih datang dan akan ada penaikan kualitas. Dewan Juri ini sangat salah, bukan? Karena investor akan pergi ke luar negeri kalau lahan ditutup, bukan penaikan kualitas, tetapi kesempatan yang tertinggal karena lahan yang sudah ada itu sudah ada pemiliknya. Investor sudah mempunyai lahan yang ada di status quo. Oleh karena itu, jika kalian tidak melakukan ekspansi, mereka tidak bisa menarik investor lebih karena lahan yang di status quo itu sudah ada pemilik dan investor lain tidak bisa masuk. Yang terakhir, negara-negara seperti Taiwan misalnya yang melakukan ekspor microchip yang sangat besar di status quo juga melakukan ekspansi yang besar. Artinya, walaupun sudah ada tingkat ekspor yang besar, tetapi ekspansi masih dibutuhkan untuk prerequisite peningkatan kualitas tersebut, Dewan Juri. Oleh karena itu, masuk ke kelas saya yang pertama tentang ekonomi. Tim pemerintah datang membawa bahwa degradasi lingkungan. Tim pemerintah membawa 2 poin. Yang pertama, bahwa alternatif mereka adalah optimalisasi masyarakat, dan yang kedua, degradasi lingkungan buruk karena eksploitasi lahan dan tidak bisa menciptakan surplus ekonomi yang baik. Dewan Juri mengertilah bahwa degradasi lingkungan yang mereka klaim karena mindset pebisnis yang jelek, bukan? 2 respon terhadap ini. 1, pebisnis di status quo itu mementingkan reputasi, Dewan Juri. Perusahaan mementingkan reputasi. Oleh karena itu, mereka tidak hanya melakukan ekspansi dan meninggalkan lahan yang sudah rusak, tetapi mereka akan melakukan regenerasi ataupun recovery lahan yang sudah rusak. Dan yang kedua, prinsip keberlanjutan yang dipegang oleh pebisnis di status quo. Artinya, kalau kehabisan tanah harus bersaing dengan perusahaan lain, bukan? Oleh karena itu, in order untuk tanah ini tidak habis, harus dilakukan keberlanjutan yang artinya proses maintenance tanah itu harus ditingkatkan. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa negara-negara yang ingin membeli kelapa sawit dengan kualitas lebih tinggi akan lebih possible di sisi mereka. Dewan Juri mengertilah, negara-negara yang ingin membeli kelapa sawit lebih tinggi itu sudah diambil pasarnya dengan negara-negara lain karena mereka sudah duluan. Kita adalah negara yang tertinggal, Dewan Juri. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa memasuki pasar yang sudah direbut dengan negara lain, kita memasuki pasar yang kita masih mempunyai kesempatan untuk thrive dalam pasar itu. Artinya ini seperti yang dibilang oleh pembicara pertama saya, di mana kita menggunakan bahan dasar sawit untuk semua produk, bahkan seperti makanan, makeup dan semua itu. Apa titik pertimbangannya? Yang pertama, degradasi lingkungan dan di pemerintah itu buruk karena alternatif teknologi itu tidak bisa menjadi lebih baik, bukan? Karena
Karena walaupun ada hemat riset biaya dan waktu, kelas terbaik adalah contoh negara yang mereka bawa oleh Cina. Dewan juri mengertilah SDM yang sudah maju itu dimiliki Cina. Comparatively di Indonesia, SDM-nya itu sangat berbeda dengan negara-negara Cina. Walaupun kita mau adopsi teknologi dari Cina atau teknologi dari Amerika misalnya, tidak ada garansi di sisi kita teknologi itu bakal jalan pada akhirnya, karena ini adalah kasus terburuk yang tidak pernah dijawab oleh tim pemerintah. Oleh karena itu sangat bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Tim oposisi. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 3 alasan kenapa tim pemerintah kalah. Pertama, mereka sebenarnya gagal sampai akhir debat menunjukkan apa eksklusivitas dari solusi mereka. Kalau itu menaikkan kualitas, seperti tim oposisi bilang, semua insentif yang mereka bilang, yaitu mereka bisa berhemat, inovasinya gampang, ROI-nya bagus, itu tetap ada di sisi kami. Jadi kalau mindset, jadi menurut kami pebisnis tidak hanya memiliki mindset murni dari apa yang pemerintah lakukan. Pebisnis kalau memang ada profitnya di alur itu, kita tetap bisa terjadi di sisi kami. Tapi yang kedua, biarpun kita harus nge-trade off hal itu, kita sudah mitigasi, menjelaskan bahwa pasarnya tidak siap. Mereka gagal menjelaskan kenapa di tingkat pasar, setelah semua teknologi yang diimplementasi, bisa mendapatkan benefit ini. Kedua, ada dampak positif tambahan yang kita sudah perkenalkan, yaitu selain hanya dalam kutip merusak lingkungan ini, kita tetap membuka jalan, membuka akses, dan membuat fasilitas di daerah tersebut. Ini sebagai dampak positif tambahan tidak mendapatkan respon dari mereka. Terakhir, kita juga sudah menjelaskan bahwa mandat pemerintah tidak sebatas hanya masyarakat lingkungan ini. Kita menjelaskan bahwa bukan hanya beberapa juta orang yang akan beberapa ratusan ribu atau jutaan orang yang dikorbankan, tapi sampai seluruh Indonesia akan lebih parah di sisi mereka jika ekonominya tidak diselesaikan. Dengan itu, 2 isu pada perdebatan ini. Pertama, mengenai lingkungan. Pertama, mereka hanya menjelaskan, lihat saja dari tingkat responnya. Untuk semua alternatif mereka mengenai tingkat lingkungan, kita sudah memberikan respon. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan kemungkinan dari kegagalan dari pasar mereka. Dan kedua, kenapa alternatif teknologi ini tidak akan dijalankan juga. Jadi responsivitas dari tim oposisi sudah lebih banyak. Kita mampu memitigasi isu mereka, mereka tidak memitigasi alternatif yang lebih parah yang kita jelaskan. Kedua, mengenai mindset dari pebisnis ini, salah satu analisa yang paling kuat dari tim mereka, kita sudah berikan respon, dan ini bahkan dari pembicara pertama. Mindset dari pebisnis sekarang tidak hanya melihat Indonesia menjadi kiblat untuk seluruh kebangunan ekonomi di ASEAN. Mereka lebih mungkin untuk keluar negeri, justru karena pasar itu mereka belum bisa jamin, makanya tidak dijamin juga kalau investor ini akan tinggal. Mereka bilang, oh kita kan tidak tutup lahan. Ya kan sudah dijelaskan juga, kalau lahannya tidak dibuka, artinya lahan yang sudah ada pemiliknya. Mau apa investor masuk kalau sudah semua tanah yang tersedia sudah digunakan? Terakhir, mereka menjelaskan ini menaikkan skill untuk masyarakat. Sekali lagi ini masih dipertanyakan aksesnya. Pertimbangan untuk isu pertama adalah jaminan dari kemungkinan kita mempertahankan dan mendapatkan pasar jauh lebih tinggi di sisi kami. Mereka tidak pernah bisa memberikan jaminan, walaupun mereka bisa membuat kualitas sawit yang lebih tinggi, kenapa pasarnya ada? Dan kedua, dengan itu kita juga sudah memiliki respon yang lebih banyak, mereka belum bisa menjelaskan itu. Isu kedua, ini isu yang oposisi berusaha untuk menangkan, yaitu lingkungan. Pertama, dari awal kita sudah jelaskan ini simetris, karena alternatifnya akan parah juga, karena sekali lagi pasarnya tidak dijamin, jadi mereka tidak bisa menjamin bahwa alternatif lain, yaitu perkembangan teknologi, pabrik, bisa lebih bersih daripada perkembangan yang kita lakukan. Dan kedua, kita perkenalkan dari pembicara pertama, bahwa program pemerintah bukan hanya satu. Program pemerintah itu ada juga yang dari wakil presiden, dari menteri yang lain. Kecuali mereka bisa menjamin Indonesia tidak akan berusaha bersaing secara teknologi, pasti lingkungan akan dirusak juga, dan semua orang, semua lokasi, semua adat yang mereka korbankan, mereka bilang kita korbankan di sisi kami, tetap dikorbankan di sisi mereka juga, saat mereka ingin membuat daerah-daerah ini menjadi lahan untuk membuat teknologinya. Jadi pertimbangannya untuk isu kedua. Pertama, secara skala, kita sudah bisa menjelaskan kenapa lingkungan ini bukan prioritas. Karena jumlah orang dan jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak negatif tidak sebesar itu dibandingkan yang kita jelaskan, yaitu ekonomi yang berdampak ke seluruh Indonesia. Kedua,
prinsip yang kami perkenalkan, yaitu mandat pemerintah hanya bisa beroperasi berdasarkan apa yang tersedia. Mereka beroperasi dalam sebuah bentuk ideal, dunia ideal yang tidak dibuktikan, selagi prinsip dari tim oposisi sudah menjustifikasi walaupun ada kerusakan, itu bukan hanya salah dari presiden saja, tapi ini salah dari presiden sebelumnya dan dunia yang memaksakan hal ini. Karena semua alasan itu bangga untuk menolak mosi ini. Siap. Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Beberapa klarifikasi karena kami sudah 4 kali klarifikasi karena oposisi selalu salah tangkap kasus kami. 1, kami tidak pernah bahas soal kami akan tutup lahan karena ide besar kami adalah optimalisasi yang ada karena kita punya bargaining power tentang ekspor sawit yang sudah sangat besar. 2, kita tidak pernah akan latih masyarakat adat sesederhana kita akan biarkan semua orang hidup dengan jatahnya mereka, dengan haknya mereka, dan bagaimana mereka hidup selama ini. Itu sesederhana memenuhi hak asasi manusia. Beberapa alasan kenapa kami menang. 1, di sisi kami, soal mindset yang dibawa soal mindset, hal ini sudah dibawa ke Salam. Mindset yang terjadi di oposisi adalah eksploitasi dibiarkan sehingga investor akan terus datang untuk eksploitasi. Di sisi kami, karena kami mengembangkan teknologi, investor-investor yang merasa bahwa kami adalah tempat yang bagus untuk pengembangan teknologi akan berbondong-bondong datang untuk melakukan investasi. Karena itu adalah salah satunya change yang ada diberikan di sisi kami, yaitu optimalisasi, bukan eksploitasi kepada lahan dan kepada masyarakat. Soal penawaran secara kualitas, oke, itu simetris di kedua sisi. Tapi secara kuantitas, tentu akan terjadi juga di sisi kami bahkan lebih baik. Karena Arifah dan Kasalam sudah jelaskan bagaimana kami akan berusaha untuk membuat lahan menjadi 2 kali lebih lipat menghasilkan sawit, karena itu yang terjadi di Malaysia misalnya. Itu yang akan kami usahakan, bukan sekedar optimalisasi kualitas saja, tapi ada optimalisasi kuantitas sehingga semua benefit dari tim oposisi terjadi di sisi kami. Beberapa penimbangan analogi tanah di oposisi yang mereka bawa, 1, seluas itu, 2, seliar itu tidak punya pemilik. Padahal jelas bahwasanya untuk ekspansi lahan akan terjadi eksploitasi di sisi mereka karena mereka lakukan pembebasan lahan dengan memaksa semua makhluk hidup, semua keanekaragaman hayati masyarakat berpindah dari lokasinya. Mari timbang kedua sisi. Pemerintah bawa soal solusi optimalisasi untuk produksi dan kualitas lebih baik, saingi negara-negara yang mampu untuk menggunakan lahan kecil dengan kuantitas yang besar. Makanya kompetisi untuk perbanyak jumlah terjadi di sisi kami. Bargaining power kami banyak. Kami adalah, sadari status quo-nya Indonesia itu adalah raja dari ekspor sawit, jadi lebih mudah untuk masuk ke pasar dengan saingan yang ada, dengan bargaining power yang kita ada. Ini sudah dijelaskan berulang kali dari pembicara 1, 2, dan 3. Oposisi bawa soal ekspansi untuk produksi yang lebih banyak. Kompensasinya mereka juga berikan pekerjaan, berikan lapangan pelatihan. Tapi bagaimana pertimbangannya? Keuntungan ekonomi dan keuntungan jangka panjang akan lebih terjadi di sisi kami. Karena kedua belah pihak akan simetris. Pengembangan teknologi dan ekspansi juga sama-sama. A, butuh waktu lama. B, butuh dana besar. Maka dari itu kami lebih baik karena setidaknya kami tetap membiarkan manusia hidup dengan apa jati diri mereka, hewan, macan-macan tetap hidup di hutan, bagaimana tanaman liar tetap hidup di hutan. Analogi aktor ubi seseta Sibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka jahat bagi tim oposisi untuk melupakan semua masyarakat adat, untuk melupakan semua orang yang dianggap terbelakang oleh mereka untuk dibasmi saja. Tidak seperti itu analoginya. Pemerintah bawa soal bagaimana aktor-aktor rentan tetap dilindungi dengan sesederhana. Mereka tetap hidup di hutan rimba. Orang kacang dalam tetap hidup di suku kajang dan tetap menjaga kelestarian alamnya. Macan-macan tutul tetap hidup di hutan. Oposisi bawa soal dengan ekspansi akan serap tenaga lebih banyak. Tentunya akan ada penambahan pekerja. Ini
ini simetris di kedua sisi soal bagaimana kualitas hidup, tetapi yang paling penting adalah bukan apa yang pemerintah mau, tapi apa yang masyarakat mau. Maka dari itu, untuk memenuhi hak masyarakat, bangga menjadi government. Guys,